Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapatkan dari temannya Wali dari India, yaitu Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah bertarung dengannya. Ketika beliau berangkat ke Mekah sama temannya dari India ini, Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja sling hilang. Wali Paidi dan temannya sudah berada di Mekah di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, wali ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Paidi tidak repot mencari nuntutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba saja tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi pun berdiri melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengintari tempat yang belum pernah dia lihat selama hidupnya. Seperti tiada orang sama sekali. Lama-kelamaan, Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung solawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tetapi beruang putih ini. Wali Paidi pun berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi kan? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Coba sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah solat sunat 2 rakaat, Wali Paidi mulai merafal doanya kembali dan menghilang. Wali Paidi membuka matanya kembali dan mendapat kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dan memakai sorban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru bersiliweran. "Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Wes, kok enggak kesasar ke Hollywood saja?" gumam Wali Paidi. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi pun tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tetapi operasi jenggot. Kalau ada lelaki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi memulai merafal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu. Persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dan baju takwa dan bersarung melambaikan tangan kepadanya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Hajj Pahat Malaysia yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. "Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi," batin Wali Paidi pun berkata. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Said Maliki dari Mekah mau berkunjung ke tempatnya Habib Ali ini.
Di dalam perjalanan, Said Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan rumah Habib Ali, Al-Habib Ali hanya menyuruh masuk Said Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Said Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Said Maliki menangis tersedu-sedu. "Sudah terobati kangenku," ucap Said Maliki dengan menangis. Ternyata ketika Said Al-Maliki masuk ke rumahnya Habib Ali, Said Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. "Mari masuk nak, jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi, lalu melangkahkan mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam rumahnya. "Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi, jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi. "Siapa tahu nanti kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu," goda Habib Ali. Wali Paidi pun hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari rumah. "Ingat perintah Sang Sultan nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk khulwah di sana," ucap Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat dan pulang ke Indonesia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Mekah ini. Yang datang ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari dalam perut bumi, ada yang naik burung, dan ada yang seling tiba-tiba sudah di tempat. Acara tahunan ini semacam reuni yang dipimpin langsung oleh Sultanul Aulia, yaitu rajanya para wali Allah yang setiap masa hanya ada satu orang di seluruh jagat alam semesta. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka di atas bukit. Di atas bukit, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak dari kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit. Dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya untuk melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampainya di puncak, tampak jelaslah orang ini. Gemuruh nafasnya masih tampak tersenggal-senggal kecapean. Pakaiannya biasa, jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain atau tawadhu' dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh kehormatan dan ta'zim. "Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia," ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. "Tolong panggilkan Paidi orang Indonesia itu, suruh ke sini," ucap Sang Sultanul Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi dari wajahnya. Terlihat kalau Wali Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati Sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah Wali Paidi ini menghadap Sang Sultan Aulia, Sang Sultan Aulia pun berkata kepadanya, "Wahai Paidi,
Kesini aku meminta rokoknya, dan tolong sekalian masakkan air buatkan kopi untukku. Dan ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Banyak rokok yang sudah disiapkan, mulai dari jisamsu, gudang garam, dan jarum super sudah lengkap. Tidak ketinggalan dengan kopi satu black. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh, sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tetapi di dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk solat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwuduk. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan rohani Wali Paidi semakin bertambah, hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basariyahnya semakin terang mendengar setelah berwuduk Wali Paidi ini melakukan solat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Dan rokok jisamsunya sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya, Wali Paidi ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu toples yang aromanya begitu harum dan rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, koreknya kok nggak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dia lalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan setelah membaca Asy-Syifa 3 kali. Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar. Seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami enggak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya enggak punya korek api, maka Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 jin prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan hamba.
Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Wali Paidi pun menjawab, aku hanya mencari korek. Apakah sampeyan punya? Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda santri Thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi nekang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok jisamsunya. Iya, terima kasih, jawab pemuda itu. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakan. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya kamu zikir aja di musola ini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara adzan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi solat maghrib telah datang. Setelah berwuduk, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda tharikat ini untuk mengimami solat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah solat isya berjamaah. Pemuda tharikat ini solat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini tetap mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu solat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam solatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama kelamaan, suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Setelah solat, Wali Paidi mendekati pemuda tharikat ini. Sampaian di sini aja dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan, kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri, mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda tharikat ini lalu duduk bersila dan mulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan bertawasul kepada guru-gurunya. Setelah barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di hadapan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam, yang di sekelilinginya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih, saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca la haula wala quwata illa billah 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang.
Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan kena gempa dan tanpa bisa dicegah. Tubuh pemuda Thariqah ini berguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru berhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat-erat, bersiap kalau ada hal-hal yang tak diinginkan. Keringat yang bau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya Raja Jin Ismoyo. Buat menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Jin Ismoyo heran. Iya, hanya untuk ini, jawab Wali Paidi singkat. Raja Jin Ismoyo membatin dalam hati, wali ini aneh, masa hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar waris semprul. Namaku Paidi, bukan semprul, sahut Wali Paidi. Ah, maaf tuan, ternyata tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Jin Ismoyo mulai takut dan heran. Terus gimana sampeyan punya korek api tidak? Tanya Wali Paidi lagi. Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini saja tuan, jawab Raja Ismoyo kembali menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, baru ingat, jawab Wali Paidi sambil cengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, buatkan kopi untuk Tuan Wali Paidi ini. Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. Jangan manis-manis ya, Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia, sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. Sampeyan tidak merokok? Tanya Wali Paidi. Tidak, jawab sang Raja Ismoyo. Apakah sampeyan jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi lagi. Saya tidak mengerti maksud tuan, jawab Raja Ismoyo heran. Maaf, agama sampeyan apa? Tanya Wali Paidi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh begitu, gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf tuan, wirid apa yang tuan baca sehingga tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo penasaran. Hidib dan solawatan, jawab Wali Paidi. Maukah tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Iya boleh, tapi sampeyan harus masuk Islam dulu, jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpul seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat jin, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpu di kaki Wali Paidi, diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam mengikuti agama tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti oleh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuno, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuno berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengar ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan kepada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara solat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana jin, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo.
Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi. Pinta Raja Ismonyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismonyo dan memegang dada Raja Ismonyo sambil berkata, ajaklah hatimu untuk berzikir terus menerus. Ucapkan Allah Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismonyo dengan ta'zim. Kalau hati sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismonyo. Wali Paidi pun tertawa. Hanya sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ana niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkatkan para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridha dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismonyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismonyo selanjutnya. Aku ini adalah wali yang abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih oleh Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismonyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan oleh Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih daripada hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismonyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuno diiringi Raja Ismonyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismonyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, rakyatku semuanya, nanti ataupun kapanpun, kalau ada orang yang berkunjung ke Gunung Arjuno ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuno ini. Demi menghormati guru kita Wali Paidi, titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuno, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tetapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah atau semacam ijazah. Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya dilanggar Wali Paidi ini. Metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi, sisanya hanya tinggal 5 orang saja yang tetap mengaji di langgarnya. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi.
yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku-buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada wali paidi. Karena dilanggar wali paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh wali paidi. Menjelang solat maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari wali paidi. Pemuda ini adalah seorang murid thariqah yang disuruh gurunya mencari wali paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus. Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan wali paidi, orang yang memberi faedah. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya saja beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari wali paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal yang aneh. Seperti ketika solat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan solat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya solat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang di manakah rumah wali Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Oh begitu, jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itu adalah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada orang wanita yang berada di depan rumah wali Paidi, apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu sedang mengimami solat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah wali Paidi. Terima kasih bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna solat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar solat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang solat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surah Al-Fatihah yang dibaca wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena wali Paidi ini ketika memecah huruf Ain menjadi Rabbil Alamin menjadi Rabbil Alamin. Gimana mau khusyuk dan diterima solatnya? Wong bacanya udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruh sowan kepadanya? Gumam pemuda ini di dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasanya pada umumnya, wali Paidi ini melanjutkan dengan solat sunat, dan sehabis solat sunat wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk di atas teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal solat kamu tadi aja masih sibuk ngurusin tajwid daripada ingat kepada Allah, kata wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini dan dalam hatinya pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenali kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan wali Paidi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari bersama wali Paidi, si murid thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, Kang, sampeyan sudah ditunggu Mas Nyai di depan musala pondok. Loh, Nyai sudah menunggu tuh, jawab si murid. Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Nyai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musala dan cepat kamu ke pintu gerbang, karena dulurmu akan datang, terang kawan si murid.
Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dahulu abahnya Mas Kiai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abah Mas Kiai ini mimpi bertemu Bah Nyai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang ini. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Nyai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Nyai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok, dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Nyai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Nyai. Setelah mencium tangannya, gurunya si murid ini duduk di depan Mas Nyai, sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Nyai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Nyai, ketika sholat dulu saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Nyai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang engkau pakai untuk mendengar itu adalah pendengaran dari Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu, jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya, itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang thariqah?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk thariqah perilakunya sudah sangat berthariqah. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik, anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnudzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Nyai. "Tapi mengapa bukan Nyai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid lagi. "Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musala Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji," pinta orang tersebut. "Saya tidak bisa. Coba sampeyan minta kepada Nyai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh," jawab Wali Paidi. "Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeyanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut," bantah orang tersebut. "Baiklah kalau sampeyan memaksa," jawab Wali Paidi. "Sehabis sholat subuh sampeyan membaca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi," jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan, tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. "Tidak ada apa-apa Kang," kata orang yang kepingin naik haji ini. "Kalau begitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi," kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan, surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. "Masih belum ada tanda apa-apa Kang," kata orang yang kepingin naik haji tersebut. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, "Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah, pasti sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji." Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi.
Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah rohani saja, tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan bondo atau duit. Jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali memakai sepatu, celana jeans pensil air plain system, dan kaos merek Spillis Infection. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro. Dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus, Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau berbisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi, Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak teratak yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah teratak sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan teratak tersebut ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah. Yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektron. Musik barat slow rock baru kumandang mulai awal acara. Yang unik ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung. Yang lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya. Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren. Apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah mendapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menghisap rokok Masna Wasulasa Waruba, rokok 234 atau rokok Ji Samsu. Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka. Dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. "Udah lama Kang?" tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. "Enggak, barusan saja datang," jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu berkopiah dan sorongan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. "Anu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri-santrinya untuk datang ke sini guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja. Tetapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede-penggede torikah. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan torikah. Jadinya ya seperti ini." Adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. "Oh begitu tuh ceritanya," jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim. Tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion grill yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini, memakai jin dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-gede torikah ini mulai timbul keraguan atas kemursyidaan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede torikah ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko Wonderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan. Musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggemparkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion guild yang berjumlah 15 orang itu. Para pembesar-pembesar tarikah semakin melongo melihat mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion guild yang rata-rata cantik dan seksi ini.
Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion grill ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin, ada-ada saja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini, dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dan dari pahanya si cewek keluar kalimat Ya Jamal, Ya Jamal, Ya Jamal. Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid. Wes Kang, ayo balik lagi ke dunia lagi. Jangan di surga terus. Ini acara jualan onderdil belum selesai. Hehehe. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya, perihal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya meminta barokah doa. Dan yang paling berat, ada yang meminta diakui muridnya. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dan pengajar alif batasa di musalla kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musallanya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jenuh akan semua pujian yang dilamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai tersebut. Dilihatnya airnya yang begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbaharui wudhunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, atau bahasa ngajinya daimul wudhu. Setelah wudhu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang tersebut. Dia merasa orang itu bukan orang yang sembarangan. Melihat wajahnya dan tiba-tiba saja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang tersebut. Wali Paidi ingin mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paidi, ucap orang itu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakah Anda? Tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi pun terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian untukmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan, ucap orang tersebut. Wali Paidi pun semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing itu tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu, sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Karena sampeyan merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu suatu syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Lanjut orang itu lagi. Wali Paidi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah tangisannya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu.
Tapi orang yang mengaku nama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku nama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang mengunggah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan solat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan solat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Beliau duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat. Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Al-Ghazali, mujtahid Islam. Batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, yaitu sesuatu yang tidak terlihat. Gusti, bagaimana menurut panjenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali, karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati, banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lama-lama terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah solat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali, dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu. Sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya. Ketika Wali Paidi pamit kepadanya, Kang, duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku wes nggak usah nyangoni. Ini garam aja sampeyan bawa, ucap Mas Nyai Mursyid. Hehe, iya Mas Nyai, terima kasih, ucap Wali Paidi. Memang mulai Bah Nyai, Abah Nyai sampai Nyai Mursyid ini, garam adalah cendera mata pondok-pondok beliau ini. Garam suwu ini bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit zahir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantarkan Wali Paidi ke terminal, tetapi Wali Paidi tidak mau. Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan, ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum, Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak, dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi, karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. Kasihan mereka kalau mereka sampai tidak mendapatkan uang dariku, batin Wali Paidi berkata. Wali Paidi berusaha menghindari karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka. Tetapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. Duit, serahkan duitmu, ayo cepat, ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder. Dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf, aku membuat kalian kecewa,
Uangku sudah habis ku kasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan itu hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu jenuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka menjadi heran. Biasanya Mas Gohel yang namanya asli soleh, kalau ada orang yang dimintai duit tapi tidak diberi, langsung dipukulinya. Sampai kelenger tapi sekarang tidak bergerak sama sekali. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampeyan mau. Katanya ibu sampeyan sekarang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini atau Wali Paidi kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang tidak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya, karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis tersedu-sedu. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pimpinan mereka terduduk dan menangis tersedu-sedu di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkari menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Karena malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pimpinan preman kok menangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak si Gohel dan menariknya untuk berdiri, lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampeyan ini masih saudara, jadi gak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman, diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab. Seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan senda gurau yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo ngopi dulu mas," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampeyan berhenti malah orang. Kasihan gurumu mas," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar. Doakan saja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampeyan setia hati itu menjadi singkatan dari perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam. Untuk kesehatan itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk berperisai diri, karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh atau dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil menyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada si Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan tawur, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan Setia Hati." "Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan. Setelah lulus, aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya, aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini," ucap Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol santai yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti kehidupan ini. Mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. "Terus sampeyan sekarang mau ke mana?" tanya Gohel kepada Wali Paidi. "Mau ke terminal," jawab Wali Paidi singkat. "Maksudku tujuan sampeyan dari terminal?" tanya Gohel lagi. "Mau sowan kepada salah satu guruku," jawab Wali Paidi.
Kalau begitu mari saya antar. Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah ayo, ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah nggak usah bayar mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali. Mudah-mudahan taubat sampeyan ini sebagai taubatan nasuha, ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi pun menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama akhirnya mereka sampai di terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar, kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas tolong jangan ditolak, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman. Dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus, menjajankan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang itu tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual ballpoint pun 2000 dapat 3 juga menyerahkan ballpointnya atas nama dan rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng soleh ini, batin Wali Paidi tersenyum ketika teringat wajah si Gohel. Sekitar 2 jam perjalanan, Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang pendangan asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Paidi langsung dihampiri seseorang yang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Wali Paidi. "Di Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut langsung meloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut, dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut. Karena dia penasaran, orang gila ini kok tahu namanya. Terlihat di sudut terminal, orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut. Dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu berjarak 10 meteran, orang gila tersebut berkata dengan masih makan dan minum, "Gak usah heran di, orang yang dekat dengan Tuhannya, apa yang tidak diketahui di muka bumi ini. Yang diketahui Gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya, apalagi namamu terkenal di langit sana. Namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah." Dengan masih memegang minuman Sprite kaleng, orang gila tersebut berkata lagi, "Para malaikat sering berkata, Gusti Wali Paidi usul begini, Gusti Wali Paidi minta begini. Hampir semua malaikat mengenalmu karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah. Seharusnya kamu malu di minta-minta terus seperti pengemis, hehehe." Wali Paidi pun terdiam. Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya, terasa halus. Begitu lembut dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului berkata,
Kamu gak usah tahu namaku. Udah sana, kamu pergi sowan ke kiaimu sana. Nanti kita bertemu di sana. Dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit aja. Wali Paidi cuma mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sowan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruang tamu. Di sana dia disambut salah satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk, ada dua tamu yang juga mau sowan ke kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya, kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih, baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan kiai, karena bertiga mencium tangan kiai dengan penuh ta'zim. Yang sangat berbeda sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat ta'zim menghadap dengan kiai. Wali Paidi hanya bisa menunduk dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai baru saja duduk, Wali Paidi maju bersalaman lagi dan mohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. Iya di, salam aja ke dulur-dulur semua, ucap kiai. Inggih kiai, jawab Kiai Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi. Mereka menunggu begitu lama, tetapi setelah kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada kiai. Kiai, mas tadi itu menunggu panjenengan dengan kami begitu lama. Tapi setelah kiai datang, mas tadi langsung mohon pamit. Ada gerangan apa kiai? Tanya tamu tersebut. Gimana ya? Kamu langsung aja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh. Sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan, jawab kiai. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi dan benar apa yang dikatakan kiai. Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. Assalamualaikum, ucap tamu ini kepada Wali Paidi. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi. Maaf mas, saya penasaran dengan sikap sampeyan tadi. Kok langsung mohon pamit ketika baru ketemu kiai? Tanya tamu dengan penasaran. Gimana tidak langsung mohon pamit Kang? Wong di samping kanan kiai ada baginda Rasul, di samping kiri kiai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri kiai? Jawab Wali Paidi dengan mata yang berkaca-kaca. Oh, ganti si tamu jadi heran dan melongo. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.